Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Salah satu SD di Denpasar kembali menerapkan pembelajaran daring setelah 2 siswanya positif COVID-19. Polisi menangkap 2 tersangka penipu penjualan online lewat media sosial. Kasus penganiayaan bocah perempuan usia 4 tahun mewarnai aneka peristiwa Bali sepekan. Zainal Arifin dan Agus Maradona, tersangka penipuan penjualan online, dibekuk polisi di Probolinggo, Jawa Timur. Penangkapan keduanya dilakukan setelah polisi menerima laporan dari Inyoman Gede Suryawan, warga Batuan, Sukawati. Korban ditipu tersangka saat membeli motor seharga 40 juta rupiah lewat media sosial. Setelah membayar uang muka, korban hanya mendapat kiriman 1 helai baju kaos. Ternyata barang yang dikirim bukan Kawasaki Ninja, yang dikirim adalah baju kaos ini yang tidak begitu bernilai. Kemudian merasa dirugikan, dilapor ke polisi, kita melakukan penyelidikan menggunakan scientific investigation, kemudian kita melaksanakan sampai ke Jawa Timur. Di kos-kosan bersangkutan, kita tangkap yang bersangkutan. Ternyata pelaku sudah melaksanakan kegiatan ini sudah lama, sehingga kita lakukan pendalaman, sudah sempat melakukan di 12 TKP, tidak hanya di Bali, di Kalimantan, di Lampung, dan di Jawa. Jadi upaya ini, pengungkapan ini sekaligus untuk memutus aksi berikutnya, untuk mencegah korban-korban berikutnya yang tidak hanya di Bali, bahkan secara nasional. Kedua tersangka telah beraksi di Lampung, Kalimantan, Semarang, Surabaya, Jepara, dan Kediri. Keduanya dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Kebiasaan minum kopi kini makin berkembang hingga ke berbagai pelosok wilayah di Bali. Kedai kopi kini marak bermunculan termasuk di wilayah Badung. Berbagai strategi diterapkan pengelola kedai untuk menarik kunjungan warga. Salah satunya, kedai kopi di Gerobokan yang menawarkan konsep barista jalanan. Di kedai ini, barista meracik kopi pesanan pelanggan di pinggir jalan. Kopi disiapkan dengan cepat sehingga dapat segera dinikmati oleh pembeli. Nggak banyak untuk jual kopi yang variannya aneh-aneh atau menggunakan banyak campuran seperti gula atau apa. Kita lebih ke jual kopi yang memang benar-benar untuk fungsionalnya. Jadi kita ada 2 cara ya, tadi seperti manual sama dengan kita menggunakan mesin. Ya seperti kopi shop pada umumnya. Terus dari manual sama menggunakan mesin, mana yang paling diminati konsumen? Tergantung Pak, tergantung ya. Mungkin kalau pagi-pagi lebih banyak yang cari base mesinnya apa, base espresso. Karena kan kalau pagi lebih ke tamu wisatawan asing yang datang ke sini, jadi mereka lebih familiar dengan lebih suka seperti cafe latte, long black. Mungkin kalau teman-teman sesama barista atau teman-teman pecinta kopi baru mencari metode manual dulu ini. Kenapa itu tertarik untuk minum kopi di sini? Karena kopinya berkarakter yang pertama, terus baristanya sangat friendly sekali dan tempatnya sangat nyaman. Selain itu untuk harganya gimana?
sangat terjangkau untuk harganya. Tapi kualitas kopinya sangat luar biasa. Terjangkau harga tapi kualitasnya luar biasa. Di kedai sederhana ini, minuman kopi dibuat secara manual dan menggunakan mesin. Harga secangkir kopi di kedai ini sangat terjangkau, yakni mulai Rp12.000. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Daerah Tabanan memiliki satu kuliner khas, yakni bubur beras merah. Bubur ini disukai pecinta kuliner karena dibuat dari beras organik dan aneka bumbu rempah. Kuliner tradisional ini antara lain bisa dijumpai di sebuah warung di Jatiluwih. Makanan ini mempunyai cita rasa khas karena dimasak dengan aneka rempah. Satu porsi bubur juga berisi ayam betutu, sayur urap, telur, kacang, serta kerupuk. Ada dari bubur beras merah ini kita menggunakan beras merah organik Pak ya, kita nggak pakai yang pupuk dari kimia, soalnya kurang bagus untuk kesehatan. Terus di selain itu kita memakai banyak kondimen di sini Pak ya. Ada ayam betutu, ada ati ampla, sama telur, juga isi kacang tanah sama kerupuk telur. Ciri khasnya kita pakai gini, bumbu genep sama serai rajanya, ada daun singkongnya juga. Terus kita bungkus. Ya. Senang, ini emang sih yang paling terkenal di tempat ini tuh bubur beras merahnya. Terus isiannya itu ya lumayan rame lah gitu. Ada ayam betutunya, terus ada ati sama ampla itu dicincang pakai serai. Terus ada sayurnya juga, sayur urap, juga ada telur. Terus yang paling gini sih favoritnya itu kerupuknya itu betul dicampur pakai telur aja. Bubur ini bisa dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca dingin seperti di Jatiluwih. Satu porsi bubur beras merah dijual seharga Rp15.000. Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan.